Oke, shalom. Kok tegang banget. Oke, saya minta PPT-nya. Saya akan bicara tentang connecting generation. Kita tahu kita mau 15 tahun ke depan. Banyak hal, banyak tantangan, tapi juga banyak keajaiban. Kalau kita tidak bisa kerjasama antara generasi, kita akan mengalami banyak hal yang tidak perlu sebetulnya kita lewati. Kemarin Nancy pernah bilang tentang generasi yang instan dan proses ya. Hari ini saya bahas dari sisi yang lain, karena sejak ibu bilang ibu dapat 3 generasi ini, saya itu terus gini, Tuhan 3 generasi, saya tahu ini banyak banget. Keluarga aja antara orang tua dan anak tidak nyambung ya, apalagi keluarga nanti yang punya anaknya ketika dia masa tua, jadi makin banyak itu cucu sama cucu nggak bisa nyambung gitu. Jadi saya merasa saya mesti pelajari nih kenapa ya seperti itu gitu ya. Oke. Karena benar-benar kita cara kerja, cara apa, kita harus tahu tiap generasi itu berbeda ya. Tapi ini cuma memang ini terakhir adalah survei dari McKinsey ya. Jadi tapi itu memang mungkin nggak 100%, tapi itu bisa jadi gambaran pandangan tentang ini generasi. Karena begini, berdasarkan tahun kelahirannya, berdasarkan teknologi yang mulai bertumbuh dan berkembang, ini anak-anak kita sendiri semuanya mengalami suatu perubahan era ya. Jadi kita coba bahas ya yang saya coba bisa ya. Oke. Nah, connecting generation itu ada sebetulnya banyak generasi ya. Tapi menghubungkan 5 atau 4 generasi ya untuk kolaborasi sampai glorious finish ya. Nah, yang pertama mulai ada survei ini itu adalah lahirnya ini seperti engkong ya. Engkong. Oma juga oma ya, itu tradisional ya, itu yang paling kiri ya, umurnya 78 tahun ke atas ya. Oke. Lalu yang kedua generasi boomers. Kenapa dibilang tradisional? Yang generasi yang pertama itu lahir ketika perang masih perang mengajak perang gitu. Bahkan di tempat kita, di negara kita juga banyak perang. Banyak keluarga yang saya ingat mertua saya itu pisah karena perang. Pisah, satu bawa anak, satu nggak bawa anak, pisah. Nah, tapi begitu mereka mulai merdeka, kita kumpul ya, semuanya orang mereka kumpul, malah mulai kelahiran bayi banyak banget. Jadi mereka dibilangnya baby boomers ya, karena banyak banget kelahiran ini. Jadi dari umur 59 sampai 77 tahun ya hari ini ya. Nah, terus generasi X. Nah, generasi X ini lahir ya itu ibu ya. Sekarang banyak pemimpin itu adalah mulainya generasi X ya, dari umur 43 sampai 58. Ini nanti kita akan bahas ya generasi X itu apa dan semuanya. Lalu mulai milenial ya, milenial itu tahun umur 27 sampai 42. Saya ngecek Joshua, Kesia dan hanya pemimpin, tapi pemimpin mereka semuanya adalah generasi Z ya. Jadi bukan di milenial cuma pemimpin yang di atasnya. Tapi karena kemarin saya dimintain Zoom, jadi saya mau tanya ya ini generasi apa. Lalu generasi Z itu lahirnya 11 sampai 26 tahun. Yang terakhir cucu Elion itu generasi Alpha. Itu belum ada survei. Tapi yang produktif sekarang itu 4 generasi, dari boomers sampai generasi Z. Ya. Jadi boomers dengan generasi X bisa jadi 1. Jadi sebetulnya memang 3 generasi yang Tuhan ngomong ya, seperti itu. Oke, next. Oke. Ayatnya mengatakan begini. Ya, ayatnya Efesus 4 ayat 4 sampai 6 dari versi The Message. You were all called to travel on the same road and in the same direction, so stay together. Ya, bahwa kita ini dipanggil untuk berjalan bersama-sama di jalan yang sama ya, menggelar karpet merah ya, kita di direksi yang sama, arahan yang sama, dan kita oleh karena itu kita harus stay together, stay connected ya, both outwardly and inwardly. You have one master, satu Tuhan ya, one faith, satu iman, one baptism, one God and Father of all, who rules over all, works through all, semua kerjain semuanya, is present in all. Everything you are and think and do is permitted with oneness. Saya cuma mau katakan bahwa kita ini dipanggil ya untuk bersama-sama dan kita harus stay connected. Ya, kita mesti belajar. Oke, next. Nah,
Generasi 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2 mengatakan dari firman Allah yang hidup, janganlah engkau bersikap keras terhadap orang yang lebih tua, tetapi berbicaralah dengan hormat kepadanya seakan-akan dia ayahmu sendiri. Kepada yang lebih muda, berbicaralah seperti kepada saudara sendiri yang kau kasihi. Perlakukanlah wanita yang lebih tua sebagai ibumu sendiri, dan yang muda sebagai adikmu, dengan hanya mempunyai pikiran murni mengenai mereka. Nanti cara kita berkomunikasi itu sangat beda. Kalau kita nggak bisa memperhatikan yang generasi yang bawah, mereka juga jadi kesel, nggak mau hubungan dengan kita dan tidak mau dengar perintah kita, ya, atau dengan instruksi kita. Oke, next. Ada lagi ayatnya yang mengatakan ini tentang generasi sebetulnya, ya. Titus 2 ayat 1 sampai 6 dikatakan, tetapi engkau hendaknya berbicara mengenai hidup yang benar dan berjalan dengan kekristenan sejati. Ajarlah kaum pria yang sudah dewasa supaya mereka bersikap sungguh-sungguh dan tenang. Mereka harus berbijaksana, harus mengenal dan mempercayai kebenaran serta melakukan segala sesuatu dengan kasih dan sabar. Ajarlah kaum wanita yang sudah dewasa supaya bersikap tenang dan patut. Apapun yang mereka lakukan, janganlah mereka kesana kesini mempercakapkan kejelekan orang lain, dan janganlah mereka menjadi peminum, melainkan menjadi pengajar kebaikan. Artinya gini, dari generasi ke generasi itu mengajarkan tentang hidup yang benar yang sejalan dengan kekristenan sejati. Tapi kita harus tahu caranya. Kalau kita nggak tahu caranya, kita ini cuma bikin Allah kuno kamu, Allah sekarang udah zamannya beda gitu, ya. Jadi intinya saya mau bilang gini, saya cari ayatnya Tuhan, ayatnya apa yang ngomongin tentang generasi ke generasi gitu. Kalau nggak ada ayatnya gimana saya mau pegang, mau ngajarinnya susah gitu. Jadi ini tapi generasi sampai bilangnya, ya, dari wanita-wanita yang lebih muda, nanti para pemuda, ya. Berarti ini ada ayatnya bahwa Tuhan tuh ngomong dari generasi ke generasi. Ini harus connected, ayo. Tapi harus ajarinnya gini, ya, Bapak Ibu, saya tahu banget. Kalau saya nggak jadi contoh, saya ajarin anak suruh baca firman, saya suruh ngajarin apa, nggak bakal mau. Ujungnya yang paling tinggi, yang pemimpin harus jadi contoh nanti, ya. Oke, next. Saya nggak baca semua karena saya bukan bahas ini. Saya cuma mau kasih ayatnya, ya. Nah, jadi beda generasi, beda cara berpikir, beda cara pandang, beda cara berinteraksi, beda gaya komunikasi dan beda perilaku. Ya, kita akan lihat. Nah, saya cari dulu surveinya, ya, next. Nah, surveinya ini tahun 2020. Bangsa jiwa di Indonesia ada 270 juta, tapi tahun 2020, ya, yang adanya. Jadi dibilang begini, kalau pre-boomer yang sebelum baby boomer yang di tante ini Oma, ya, di Oma itu cuma ada 5 juta jiwa, ya. Itu sekitar 1,87% ya, sampai 2%. Lalu di boomer itu ada 31 juta, itu 11,56, ya, 12 lah. Lalu generasi X 58,65 juta, itu ada 22%, ya. Lalu milenial ada 69 juta, ada 26, ya, persen. Generasi Z 74, kira-kira 75 juta, itu kira-kira 28%. Dan generasi Z itu 29, itu post generasi Z, artinya generasi alpha, ya, yang sekarang, ya, itu 29,1 juta dan itu kira-kira 11%. Jadi coba lihat, dari semuanya ini yang sekarang menguasai nih Indonesia itu adalah generasi milenial dengan Z. Ya, benar-benar ini ada, mau tidak mau, kenapa kalau gereja nggak ada youth-nya, kosong. Jadi kita ini tahu bahwa ini adalah generasi youth yang mulai bangkit gitu. Ya, karena memang survei mengatakan begitu. Ya, oke. Jadi anak-anak rock sekarang itu generasi Z, ya. Jadi kita harus tahu. Nah, biasanya generasi baby boomer atau X itu anaknya milenial atau anaknya generasi Z. Ya, tapi nanti ada generasi Y, ya, itu milenial, dia itu anaknya kira-kira generasi Z atau alpha, ya. Atau, ya, oke. Next. Nah, Bapak Ibu, penyebab disconnected atau miskom. Pertama, berbeda cara pandang. Kita ngomong A, dia ngomong B, kita nggak jelasin, dia juga nggak ngerti. Akhirnya nggak in tune gitu, ya. Lalu kurangnya usaha memahami orang yang diajak bicara, interaksi dengan generasi yang berbeda. Saya kemarin ini, ya, mau di mana-mana saya dengar di rumah yatim piatu di mana-mana nggak ada handphone.
Tapi saya bingung gini, saya mau larang handphone yang besar-besar, ini mereka generasi yang memang lahir udah dengan handphone. Jadi saya juga bingung gitu. Ya, jadi makanya saya juga pelajarin ini gimana caranya. Cuma kita mesti didik aja disiplinnya. Oke. Nah, terus penguasaan kata-kata yang tidak mudah dipahami oleh lawan bicara, jargon-jargon yang tidak sama ya. Artinya kita ini kadang-kadang kalau sama mereka nggak sama, tapi kalau dimahami puji Tuhan ya, kita rocks ya pemimpinnya semua kita ini jadi banyak yang ngerti lah kalau begitu, apalagi mereka khotbah tentang sesuatu jargon tentang istilah kita tuh tangkep gitu ya. Oke. Lalu sering berasumsi yang salah. Karena kita tidak mengerti, jadi miskomnya karena berasumsi, oh anakku ini bisanya cuma berontak. Bukan. Nanti kita belajar, ada generasi yang tidak bisa ikutin aturan kalau nggak mengerti. Ya, oke. Lalu keterbatasan kosakata, kadang-kadang juga kata-katanya nggak pas gitu ya. Jadi akhirnya nggak ketemu. Nah, saya mulai lagi lihat dari keluarga sampai nanti gereja, sampai nanti pelayanan kita sendiri. Kalau kita nggak mengerti, kita makin nggak bisa impartasi apa yang sebetulnya generasi kita sudah ada, sudah pernah ngalamin dan mereka bisa lewatin lebih cepat. Ya, oke. Nah, next. Sebetulnya untuk stay connected antar generasi ini bisa, yang pertama saling belajar. Sesungguhnya saya belajar dari banyak milenial dan generasi Z ya. Dikatakan Markus 4 ayat 23, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan dan berusahalah mengamalkan apa yang telah kalian dengar. Makin giat dalam mengamalkannya, makin banyak akan kalian pahami pelihara yang kukatakan. Artinya, yuk mari belajar dan mendengar dan belajar. Ya, bukan cuma mendengar menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaksana firman yang kuat. Ya, lalu kita harus saling memahami. Kita coba lihat generasi. Nanti kan banyak yang dibahasnya bisa connecting generation itu dengan generasi macam-macam. Ya, lalu saling memahami. Amsal 13 ayat 10, kesombongan menimbulkan pertengkaran, bersikaplah rendah hati, terimalah nasihat dan jadilah bijaksana. Untuk kita bisa memahami, kita butuh kerendahan hati. Kalau kita nggak ada usaha, kita nggak bisa, kita cuma bisa marah ya. Oke. Lalu saling berkolaborasi. 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi saya minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya saudara menghentikan perbantahan di antara saudara sendiri. Hendaknya ada persesuaian di antara saudara supaya tidak terjadi perpecahan di dalam sidang jemaat. Saya mohon dengan sangat supaya saudara sehati dan seia sekata. Ya, kadang-kadang kalau kita sudah bangun trust, kita bisa kolaborasi, kita sudah connected, kita sudah belajar. Kadang-kadang misalnya nih, ibu bisa keras, tapi kadang-kadang mau dengerin dulu. Ini maksudnya yang muda bagaimana gitu. Walaupun ujungnya nanti kasih tahu lagi ya. Oke, kita bisa begitu. Oke, next. Sekarang mulai saya bahas. Generasi boomers, tadi kan dibilang ya, mereka itu hidup. Saya bicaranya cuma 4 generasi ya, 4 generasi karena yang produktif ini. Ini setelah Perang Dunia Kedua dan mereka jadi boomers ini dibilangnya begini, orangnya disiplin, tekun, percaya diri dan setia, loyal ya. Lalu mereka itu pekerja keras, berkomitmen karena dari dulu diajarin sama generasi sebelumnya. Jadi mereka itu pekerja keras, harus kerja keras ya. Harus kayaknya generasi yang dulu kan selalu disuruh kalau nggak jualan ya jualan masakan ibunya. Waktu itu kan belum sampai seperti sekarang semuanya punya kemakmuran. Jadi ada proses-proses ya semuanya. Bahkan mereka kerja keras kenapa? Dulu kalau bikin PR selalu tiap malam ibunya mesti cari gambar, mesti cari apa untuk ngerjain ya. Lalu tapi suka dianggap kaku dan kuno. Kenapa? Nah, kalau baby boomer, kalau boomers itu kalau udah kasih tahu, pokoknya kekeh dia punya yang benar gitu. Dia nggak tahu kalau perkembangan zaman sudah berbeda ya. Lalu dia menghargai senioritas, hierarki. Jadi makanya orang yang lama itu hormat sama yang senioritas. Ya, lalu suka mengajar juniornya. Nih, biar bagaimana boomer itu sering cerita ke juniornya, ya ke anaknya sering cerita ya, dan dimintai pendapat biasanya. Ya, kalau ibu di tengah-tengah antara X dan boomers ya bu. Ya jadi ibu makanya model-modelnya juga ada. Kan ibu sering cerita kenapa? Saya pengen ngajar, pengen warisin ceritanya gitu loh. Ya seperti itu kesaksian hidupnya. Terus
mereka tapi boomer ini dia tidak suka dikritik dan sukanya sampai karena dia mengajar akhirnya dibilangnya suka menggurui. Yang boomer, boleh tahu nggak di sini boomer siapa? Angkat tangannya. Udah nggak banyak kan? Ya saya juga boomer yang di akhir ya. Oke itu. Sekarang boomer. Terus sekarang kita masuk cara berkomunikasi baby boomer nih. Ya caranya. Next. Nah. Cara berkomunikasi baby boomer yang pertama dia lebih suka bertatap muka dan menghargai hierarki senioritas etika ya. Lalu suka dengan hubungan personal dan formal. Ya. Dia terus lebih memperhatikan sikap dan bahasa tubuh lebih dari kata-kata. Jadi kalau kita ngomong sama dia, kata-kata kita hebat, mereka tuh nggak mau terima kalau sikap kita kurang sopan. Jadi kalau mau orang tua tuh harus hormat. Kalau kita nih kan banyak ya orang-orang tua itu konglomerat yang udah tua loh. Ya atau orang-orang kaya yang udah hebat tuh sebelumnya. Kalau kita bisa nurut aja maksudnya hormat gitu sikap kita. Wah dia bisa kasih apa aja. Ya bisa ini. Terus dia itu tidak suka dengan nada diperintah. Namanya juga udah tua. Kamu anak kecil atau apa kalau kan nada kita perintah. Ya kita nggak boleh merintah. Jadi terus dia terbuka dan suka yang transparan dan hargai disiplin. Orangnya disiplin ya karena zamannya ya. Oke, next. Generasi X. Ini banyak di sini. Siapa generasi X? Angkat tangannya. Nah itu lumayan banyak ya. Oke. Nah generasi X ini dia seperti sandwich di antara generasi boomer sama milenial ya. Mereka mandiri, disiplin, logis dan open minded. Ya, terus mereka banyak akalnya. Dia bilangnya X ini karena dia mesti survive mulai setelah boomers itu ya. Dan mereka berpikir ke depan utamakan pendidikan dan karir. Mereka mulai ada job-job itu tapi jobnya itu belum banyak seperti sekarang. Jadi bersaing harus yang terbaik. Dulu kalau sekolah mesti paling tinggi, apa anaknya mesti ini supaya kamu dapat kerjaan begitu ya. Seperti itu. Terus utamakan work life balance. Nah mereka karena dulu orang tuanya karena perang karena apa mereka dulu nggak ketemu. Jadi kalau mereka kerja mereka maunya bisa urusin keluarga juga, bisa ada waktu me time. Bukan me time nanti ya pokoknya waktu dengan keluarga. Jadi mereka minta ada work life balance, ada keseimbangan ya. Oke. Lalu fokusnya pada kesuksesan pribadi karena saking fokusnya mesti cari kerja dan semuanya harus berhasil, mereka lebih ke pribadi. Lalu mereka tapi luwes, fleksibel dan bisa manuver sesuai sikon yang ada. Mereka bisa cepat manuver karena keadaan dan mereka sudah dididik. Ya. Nah, cara berkomunikasi next. Kok udah generasi X ya? Oh ya, oke, siap. Ya. Cara berkomunikasi. Dia tidak suka berbasa-basi. Ya. Daripada penjelasan melalui personal chat, generasi ini lebih suka melalui email. Ya bilangnya begitu surveinya. Cara berkomunikasi yang informal, nggak formal ya. Suka berbicara dengan lugas dan langsung pada inti pembicaraan. Saya rasa itu ada di ibu beberapa ya. Kalau nggak mau basa-basi ya bu. Kalau ngomong 80% ya. Jadi kira-kira bisa manuver ibu. Ini generasi ini bisa manuver dengan cepat dan mereka menghargai kedekatan dalam hubungan interpersonal dan suka dengan hubungan kekeluargaan ya. Mereka juga menempatkan nilai penting pada kualitas hubungan seperti kejujuran, saling mendukung dan kepercayaan ya. Ini kita mesti tahu bahwa generasi ini kalau berkomunikasi seperti ini loh ya. Nah next generasi milenial ya. Mereka dibilang generasi Y 27 sampai 42 tahun. Boleh angkat tangannya? Milenial lumayan ya. Kesia, Joshua, Stephen ya. Nah ini dibilang kenapa dibilang milenial? Karena mereka generasi Y pertama dewasa pada masa pergantian milenium 2000. Ingat ya waktu itu ada tahun 2000 ada takut komputer semua data hilang dan segala macam itu di zaman milenium itu. Nah terus mereka sangat ekspresif dan berani menyampaikan pendapat ya dan suka bersosialisasi dan canggih menguasai teknologi dan mereka ditumbuh di era pergantian teknologi analog ke digital ya dan suka berkolaborasi mereka ya dan menyukai tantangan dan tapi cepat bosan ya. Jadi generasi ini
Walaupun kita bisa lihat begini, tapi ada juga nanti kan kita udah pernah biasa belajar ya dari sanguin, koleris, melankolis, flegmatis itu juga mempengaruhi. Tapi ini generasi rata-rata yang kita lihat hidup di zaman di tahun-tahun itu model-modelnya mirip gini. Betul apa betul? Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, cara berkomunikasi dengan milenial. Yang pertama, ketika hal yang diperbincangkan sangat serius, lebih baik bicara empat mata walaupun diawali dengan chat personal. Biasanya dia maunya begitu. Meski sopan, namun tidak suka dengan pembicaraan dengan gaya serius. Ya, dia menyapa lebih dahulu. Jadi lebih friendly sebetulnya milenial itu. Ya, lebih. Nah, saya baca ya orang-orang yang generasi X atau boomers itu bisa hubungan baik dengan anaknya milenial. Karena milenial juga terbuka. Dan X juga terbuka. Jadi makanya saya lihat bagaimana kami pemimpin ya, saya sendiri, anak-anak saya milenial, saya bisa sangat dekat gitu. Kenapa? Saya juga belajar bagaimana menangani mereka dan menjadi sahabat mereka. Ya, oke. Sekarang generasi Z. Siapa generasi Z? Banyak ini generasi Z ya. Generasi Z itu hidup di era yang tidak kenal tanpa teknologi. Ya kan, begitu dia mulai besar aja dia udah pakai teknologi semuanya ya. Bahkan mereka itu tidak suka ikuti aturan yang tidak dimengerti. Karena mereka bisa cepat, aturan ini begini, oh dia langsung cari ya di Google ya. Oke. Tapi mereka katanya mager daripada generasi sebelumnya. Tapi saya dengar lagi mereka kalau bisnis, emang apa salahnya kalau mereka tidur-tiduran, lebah-rebahan, mereka tetap kerja katanya gitu. Bener gak generasi Z? Tetap kerja karena handphonenya itu bisa mengerjakan sesuatu buat mereka. Tapi mereka gak kayak zaman dulu duduk gitu. Mereka bisa tidur-tiduran sambil kerja. Dan mereka ini multitasking. Ya, nah pernah lihat gak cucu atau anak yang sambil main game sambil nonton YouTube? Gak tahu yang dia lihat apa? BL sambil lari. Jadi memang Alpha lebih lagi kalau dia. Alpha itu benar-benar hidup melek langsung teknologi, ya. Jadi inilah generasi yang berbeda, ya. Terus Mahir Maxot, mereka tanpa diajarin. Saya ingat dulu ada yang namanya Ian, anaknya Pak Ming. Tiba-tiba katanya mau pinjem buat main game, tiba-tiba dia ganti password. Dia ganti password orang, tiba-tiba yang punya handphone nggak bisa masuk. Bayangin loh, dia bisa tahu passwordnya dan dia ganti password. Saya lagi tuh ingat gini, ini generasi luar biasa ya. Bisa dikasih pinjam dia bisa memiliki dan tidak ini ya. Jadi terus hidup di teknologi yang semakin maju, tumbuh jauh lebih pintar ya mereka. Lebih rentan dengan hutang dan karena gaya hidup. Katanya karena gaya hidup, karena cepet kan. Siapa yang lagi posting, lagi browsing tiba-tiba keluar tuh. Iya, bandingkan yang lain, udahlah langsung pencet aja gitu, gampang. Walaupun semua generasi utang, tapi menurut survei yang paling banyak hutang kena pinjol, itu generasi Z. Itu menurut survei ya, katanya begitu. Oke, dan dianggap cepat nyerah karena mereka itu cepat nyerah begini. Kalau yang generasi sebelumnya kan lewat proses, ya, dan tidak banyak pilihan. Di zaman kita tuh nggak banyak pilihan. Tapi sekarang semua pilihan banyak. Kemarin saya dengar ada diskusi orang ribut gitu ya, katanya gini. Generasi Z bukannya nyerah terus pindah kerjaan. Karena ada pilihan lain, orang nawarin. Dia pergi. Daripada saya jadi benalu, kata dia. Saya gak suka di tempat ini. Tapi orang bilang saya cepat nyerah, saya gak mau fighting katanya. Memang beda-beda, jadi kita mesti tahu alasannya kenapa. Ya, alasannya kenapa. Cara berkomunikasinya dengan generasi Z. Next. Itu dia sering menggunakan chat personal, medsos, email dalam berkomunikasi. Cara berbicara sering dianggap kurang sopan, tidak teratur dan sedikit asal. Karena dia kerjanya di handphone dan di komputer. Dia nggak usah lihat orang. Jadi dia pikir apa sih basa-basi gitu. So ini, tapi sesungguhnya kemarin saya bersyukur langsung Joshua minta
Zoom untuk anak-anaknya manners gitu. Nah di antara manners ya anak-anak banyak yang gini. Kita kalau di luar kita ini mesti jual diri banyak. Maksudnya kalau kita kerja di sosial loh, kerja di sekuler. Kita ini harus bisa baik-baik sama semua orang. Sampai mereka referensi kita nanti satu hari kalau ada kerjaan, ada posisi kosong mereka kasih kita. Tapi kalau kita gini cuek aja jalan. Saya ini sangat malu sebetulnya. Kalau saya lihat penari, saya lihat ini semua banyak. Masa sih, bukannya saya GR, masa sih gak kenal Coach Irin? Jalan begini aja jalan. Gak senyum, paling tidak senyum gitu loh. Itu paling tidak senyum aja, engkau membuat orang lain simpati dengan engkau. Tapi banyak orang main cuek aja, apalagi yang tua ya, jangan sampai gak cuek gitu. Jangan cuma gini, cuma senyum sama Bu Iin. Kalian dinilai semuanya. Lalu kita udah kebiasaan senyum-senyum, kita di mana-mana kita akan senyum dan kita akan menyapa. Dan itu membuat orang lain kadang-kadang bisa penasaran, ini anak siapa ya gitu. Ya, kita harus bisa begitu. Nah, terus memiliki istilah gaul dalam berbahasa ya, orang generasi Z. Lalu mudah mengungkapkan pendapat atau komentar. Mereka banyak ya di medsos itu banyak bisa mengungkapkan apa saja ya, sampai mereka ini sampai kadang-kadang tahu gak sih, kita kadang-kadang gini ya, di IG semua kehidupan sendiri setiap hari dikasih tahu orang. Zaman dulu saya ingat nggak boleh tahu orang. Apalagi di zaman saya ya, kakak saya itu kanker, di operasi kepalanya itu botak. Tapi dia harus pakai wig dan semua tetangga nggak boleh tahu. Saya bilang kenapa nggak boleh gitu? Satu hari ada tetangga yang dekat sama kami lagi di kamar. Dan tiba-tiba dia kan di kamar, kalau di kamar kan buka wignya karena kepanasan. Tiba-tiba dia masuk, dia kaget, dia lihat kakak saya, terus mama saya sedihnya sampai nggak tahu berapa lama. Saya bilang gini, nggak apa-apa mas, sudah sembuh. Kenapa mesti botak, emang salah siapa? Kan dia sakit gitu. Kenapa mesti kayak begini? Karena mama saya kan tradisional. Jadi saya bilang begini, aduh, kadang-kadang kalau kita malah zaman sekarang kan semua dikasih tahu nih, orang hamil aja sekarang perutnya dikasih lihat. Betul lah, semua kayaknya hamil udah biasa, kasih lihat semuanya, prosesnya semuanya ya. Oke, lalu sulit mengucapkan maaf dan terima kasih. Sebetulnya generasi Z itu cuma mau tahu, dia selalu pengen tahu reasonnya gitu, karena dia tidak tahu prosesnya itu, dia nggak tahu ya. Jadi bagaimana sih caranya kita ini bicara dengan generasi selanjutnya dan kita kerjasama. Kalau lihat nonton film Marvel ya, itu 3 generasi itu bisa perang dan habisin musuh dengan bisa kolaborasi. Dan saya melihat begini, kemarin kan orkestra terakhir saya orkestra dengan Pak Leo, dengan Nita Deborah ya, dengan Ella ya. Waktu itu Ella ke Eropa, jadi kami cuma bertiga. Nah, saya tahu, saya ini orang yang disiplin kalau isi cawan dan semuanya. Saya ambil bagian saya. Dan saya tahu Leo itu bintang. Dan saya jalani semuanya, kita sama-sama. Saya tahu si Nita itu kalau nggak salah X. Ya, jadi atau mendekati milenial. Jadi saya coba kerjasama itu semua. Dan akhirnya kita masing-masing punya bagian kita yang isi dan itu jadi bagus gitu. Ya, karena kita saling mengerti ya. Terus kalau saya mau misalnya gini, saya negur generasi Alpha. Masih ingat nggak awal-awal Miel? Dia suka cabutin bunganya omanya. Saya nggak mau ngomong gini. Miel, nggak boleh ya gitu. Pasti anak ini marah. Ada sekali dia tarik, dia duduk di sini. Saya cuma deketin duduk gini. Miel suka kan kalau Tuhan suka, itu bunganya buat Tuhan bukan? Kalau Miel cabutin jadi kurang baik, kurang indah lagi ya Miel. Dia diem aja dengerin. Kalau Miel ambilin satu-satu, sayang, nanti Tuhan lihatnya udah bolong-bolong. Kan gak bagus ya gitu. Miel maunya Tuhan saya suka kan? Ya. Dia nggak ngomong A, nggak ngomong B, dia minggir, dia cari AB, cari ini bibinya ke belakang.
Dan sejak itu saya lihat dia nggak pernah cabut lagi bunga itu. Ngerti ya? Pakai cara. Saya nggak akan kekeh. Saya belajar untuk membina hubungan dengan anak saya. Saya coba lihat. Karena begini ya. Kemarin saya lagi cerita sama Pak Wong ya. Generasi Z itu tuh waduh mainnya di aplikasi. Otak dia tuh otak aplikasi. Otaknya otak teknologi gitu. Kalau suruh isi aplikasi tuh cepet banget gitu. Udah ngerti mesti begini gitu. Tapi kalau generasi boomers atau apalagi tradisi boomers aja loh. Saya di kota lain disuruh ngisi pendaftaran aja bingung. Saya bilang panggilin anak mudanya, saya yang ajarin gitu. Tapi terus Pak Wong bilang bener. Samuel ini generasi Z. Begitu denger bisnisnya begini, dia langsung nggak usah lama-lama 1 jam kerjain beres. Generasi Z itu punya keahlian yang luar biasa. Begitupun milenial. Milenial malah begini, dari yang tradisional yang dia tahu dan dia tahu teknologi, dia gabungin. Ya kita lihat yang modelnya di Joshua kerjain. Ya jadi kalau kita bisa mengerti, yang tua pun harus mengerti yang muda. Tapi yang muda juga harus menghormati yang tua. Tanya pendapat-pendapatnya, mungkin itu akan membuat yang muda tidak harus melewati hal yang gak enak. Tapi yang tua jangan bilang gini, kamu anak kecil tahu apa sih? Enggak. Mereka itu juga tahu banyak. Mereka malah sebetulnya coba gini ya. Kalau kita lagi meeting nih, pernah diajarin ibu ya. Sekarang semuanya bikin presentasi. Saya paling kagum kalau di grup saya jangan semuanya generasi X. Aduh, bikin presentasi lama bener. Kalau begitu ada generasi Z langsung. Ayo mau ngomong apa? Cepet sekali. Saya sampai kagum-kagum. Otaknya dia benar-benar ada template-nya di sini. Ya karena kalau yang generasi proses itu banyak kan karena udah terbiasa dengan ini, dengan apa proses manual semua, males. Bayangin loh, generasi X di kota lain sudah ada GPS, sudah ada ini dari semuanya bisa lihat belakang, dia tetap aja lihatnya dari belakang. pakai kepalanya. Saya bilang gini, ngapain sih pakai kepala ke belakang, ini bahaya malah. Saya bilang, lihat di situ, nggak biasa katanya. Jadi bayangin ya, parkir itu kayak model kuno, lihat ke belakang. Saya gini, kan bisa lihat kaca spion, bisa lihat itu. Nggak bisa. Nah, suka gagap teknologi. Ngerti ya? Kalau kita bisa bayangin ya 3 generasi kerja sama nih. Kalau generasi Z dimaksimalkan semuanya, dia punya kepintaran. Tapi generasi Z mau denger masukan. Ya, generasi milenial yang bisa menjembatani. Generasi X dan boomers itu kasih ngajarin hal-hal yang baru. Kita ini dibilang Tuhan harus ninggalkan warisan ilahi loh. Tapi dengan ceritakan tentang keajaiban Tuhan. Ya, sampai supaya nggak ada missing link. Bapak Ibu kita bersyukur kita diceritain terus. Di tempat lain Korea Selatan, di UK, di mana-mana pernah ada lawatan. Tiba-tiba yang generasi sekarang nggak ngerti sama sekali kalau ada lawatan. Nggak pernah diceritain, diulang-ulang sama generasi sebelumnya. Sehingga itu menjadi missing. Nggak ada. Dan kita ini adalah orang-orang yang dari semua generasi di sini ada. Dan kita diceritakan semua. Makanya kita ini harus mulai belajar. Ini salah satu yang kita pelajari. Ya jangan besok bilang begini, kamu dasar X. Ya jangan, kamu dasar enggak. Sampai kita sama-sama kita punya kelebihan semuanya. Punya cara berpikir yang berbeda. Punya cara menangani yang berbeda. Oke, next. Saya mau katakan bahwa kalau di sini kan dikatakan ya, kalau survei mengatakan generasi milenial misalnya, secara cakap teknologi 54%, ya. Secara materi materialnya itu 45%. Tapi dia egois 39%, pemalasnya 34%, arogannya 33%. Tapi baby boomer, ya generasi X itu adalah sopannya 47% dan pekerja kerasnya 41% dan berorientasi pada kelompok 32%, ya selalu nekanin unity kelompok, lalu berpendidikan baik 31 dan beretika 30%. Artinya gini, gak apa-apa kita belajar bagaimana kita sekarang menghargai youth generation.
generasi baru, generasi Joel, generasi yang kita juga didik yang tua, yang generasi sebelumnya mendidik dengan kebijakan, dengan macam-macam, ajarin semuanya itu, ya. Oke. Next. Saya mau bahas yang terakhir, ini 4 karakter yang Tuhan mau kita bangun unity. Dari Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Next. Oke. Dikatakan hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Artinya ada 4 karakter yang perlu dikembangkan. Yaitu yang pertama rendah hati. Yang kedua lemah lembut. Yang ketiga sabar. Yang ketiga tunjukkanlah kasih dalam kita saling membantu. Ya, oke, next. Tadi kan dibilang ya, awal yang saya bilang dari the message itu untuk stay connected. Tuhan mengatakan bahwa ada karakter yang harus dikembangkan di antara kita, ya. Di antaranya adalah kita rendah hati, bukan sombong. Orang di Amsal 18 ayat 12 mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Rendah hati seperti apa? Orang yang rendah hati kalau tim, senang kalau timnya jadi lebih baik. Senang kalau temennya, khotbahnya Naomi hebat ya gitu. Teman-temannya nggak kesel gitu, nggak jadi ngomongin Naomi, apa Naomi begini-begini. Tapi senang ya. Terus kita misalnya kalau kita ditegur, kita malah berterima kasih. Bapak Ibu semua generasi, kalau orang negur seseorang, ada resiko nggak sih? Ada, disebelin, betul nggak? Nggak disukain. Tapi orang yang kalau kita bisa berterima kasih, kalau masih ada orang yang menegur kita berterima kasih, artinya kita akan diubah, diperbaiki menjadi lebih hebat lagi, ya. Oke? Jadi kita mau berani minta maaf dan belajar dari generasi demi generasi. Saya bersyukur ya, ibu itu tanamkan ke Joshua, ke Stephen, ke Keisha, ya. Mereka itu saya tahu biar bagaimana mereka menghormati saya. Mungkin saya itu kadang-kadang gak bisa ngerjain seperti yang lain, tapi mereka menghormati saya. Itu saya tahu banget dan menghormati Pak Luki. Saya tahu banget itu diturunkan, itu diajarkan. Ya, walaupun kita gak bisa selari secepat mereka, tapi dengan mereka menghormati, saya percaya ada banyak hal yang mereka terima. Dulu pernah sih ngobrol-ngobrol sama Joshua. Kalau saya ajari juga saya gak pakai marah-marah, saya pakai Josh coba begini dulu. Tapi sampai sekarang saya bangga lihat Joshua. Kenapa donatur-donatur seneng sama kasih ke Joshua? Karena dia memperhatikan bagaimana menangani yang lebih tua. Ya, oke. Next, kita tahu lemah lembut. Ya, kita jangan suka melawan. Lawannya lemah lembut itu suka melawan. Orang yang lemah lembut itu bukan lemah gemulai, tapi dia bisa dengerin suara Tuhan, dia peka dengan suara Tuhan, dia sensitif dengan suara orang sekitarnya. Dikatakan 2 Timotius 2 ayat 25 mengatakan begini, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi butuh roh lemah lembut. Kalau suka melawan tuh begini, cenderung jengkel kalau ditegur, kesel banget ya, langsung bete. Ya, ingat nggak ada kata-kata galau. Galau itu mulai di milenial. Ya, galau. Tapi sekarang setelah generasi Z healing. Ada mental health, ya, ada kesehatan mental yang perlu di healing. Karena begini, generasi Z tuh banyak semua pilihan. Dari teknologi dia bisa punya pilihan. Kalau dulu kan nggak punya pilihan, harus ikutin dan lewatin proses. Tapi karena mereka jadi gini, jadi bingung sekali. Jadi mereka butuh healing. Ya, makanya akhirnya tapi karena healing mereka, staycation rumah-rumah sampai dibuat jadi tempat staycation ya. Jadi tempat sekarang rumah-rumah kita pernah ada tempat yang sering kita bisa datang, sekarang udah dijual staycation ya. Jadi kita tahu bahwa dengan gaya yang sekarang teknologi itu semua orang bilang healing ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Kalau anak muda, saya mau tanya di sini anak muda nih penari, pada pakai Facebook nggak sih? Masih?
Enggak, kalau yang generasi Z tuh udah nggak pakai Facebook, kuno katanya. Pakainya IG ya, pakainya IG sama paling-paling TikTok ya. Ini generasi TikTok katanya. Tapi jangan mau dijadiin generasi strawberry. Ya itu lemah, nggak ada di Mahanaim ya, nggak ada di Batra. Itu generasi, tapi generasi yang benar-benar dia ngikutin zaman semuanya ya. Oke. Apalagi Alpha ya, saya lihat dulu awal-awal Elion tuh kan nggak pegang handphone. Jadi nggak tahu, tapi begitu dia handphone, saya lihat canggih banget ya anak ya, nggak usah diajarin. Bisa begitu saya gini, apa sih yang dia lihat? Dia pegang gitu ya, tapi sekarang pengumuman tidak boleh dulu ya, lagi hukuman. Jadi dia itu saya, dia bisa gini, saya gini, ini emang udah mahir teknologi gak bisa diapa-apain ya. Tapi kalau coba Ibu Grace, dia lulusan teknologi, bayangin nggak? Tapi semua urusannya sama suaminya. Jadi dia lupakan semua teknologi, dia gaptek bener. Kadang-kadang kita nih ya, kita kan lain, bisa add gitu namanya orang. Ya kan namanya orang kan gak boleh diketik. Kita ketik nanti keluar kita pencet. Kalau enggak dia enggak tetap aja ketik. Lah orangnya kagak dapat notification. Maaf ya Grace, ini contoh nih. Jadi padahal sekolahnya komputer coba. Saya nggak tahu itu waktu pacaran siapa yang bikinin PR. Ya, jadi benar-benar saya begini, aduh ada kita jangan sampai ketinggalan teknologi. Jangan gaptek tapi high tech. Ya kita harus ikutin zaman, bisa kok, minta ajarin gitu ya, oke. Tapi setelah high tech, jangan jadinya waktu doanya berkurang. Karena apa? Mulai nonton macam-macam. Orang Ibu Ruth aja bilang, saya ngenyek yang main TikTok. Ternyata ketika dia main TikTok, dia habisin waktu 3 jam. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu, tapi yang penting kita harus tahu bagaimana kita masuk ke teknologi. Nah, ketiga adalah sabar. Atau kita ini sabar atau cepat marah. Karena Amsal 14 ayat 29 mengatakan orang yang sabar besar pengertiannya. Tapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi orang cepat marah itu membesarkan kebodohan. Ya. Next kali. Kayaknya ada. Next lagi. Ya, next. Saya kasih ayatnya aja ya. Oke. Jadi ini terus, jadi kita ini harus nggak boleh jadi orang yang cepat dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit mau cepat bales ya. Dan kita jangan bereaksi yang merugikan ya. Oke. Next yang keempat, kita tahu kasih yang mau saling membantu adalah dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat terdapat dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi yang terakhir dikatakan, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kita tahu praktek kalau begini ya Bapak Ibu, kalau pemimpin generasi boomer sama X kasih tahu kita, itu bukan karena gak sayang, dikasih tahu karena sayang. Saya percaya begini, kalau ibu udah diem nih, ini saya sudah bisa baca, udah bosen ya man. Pokoknya ibu misalnya gini ya, ini pemuritan lah atau apa gitu. Gila gak begitu, saya udah tahu nih, ini sebentar lagi habis nih, selesai. Habis ini selesai nih, udah dia manuver yang lain ya. Karena udah gak ada passionnya. Betul gak? Nah jadi gak ada hasilnya, jadi kesel udah gitu. Jadi kalau kita masih dimarahin, bersyukurlah, dimarahin orang tua, dimarahin siapapun, bilang ambil itu sebagai pelajaran. Karena kita semua butuh belajar. Ya, saya belajar lagi dari semua generasi. Oh ya, ternyata kalau coba ya, generasi Z nih walaupun gak keluar negeri, Inggrisnya itu ya, kalau nulis di IG, nulis di mana, Inggrisnya tuh keren loh. Kenapa sih kalian keren gitu? Itu tiba-tiba bisa tahu sendiri ya? Hah? Oh iya, pakai dia kalau cari, jadi kalau ditanya apa-apa dia langsung ke ChatGPT ya, GPT. Langsung, saya nggak pakai soalnya. Diperbaiki langsung diperbaiki. Jadi cepet banget.
Ya, jadi tapi kalau kita nih yang orang-orang yang lebih generasi X bingung, aduh kata-katanya gimana, semalaman dipikirin. Semalaman dipikirin. Aduh, gimana sih? Ya walaupun ya saya coba gitu, saya coba pakai kalau mau bikin bahan itu semuanya logos sebetulnya mereka yang udah pernah ada, untuk Rema nggak ada ya. Jadi tetap kita mesti mengandalkan Tuhan ya, apa yang Tuhan katakan. Seperti tahun ini Naomi katakan, hadiah kok raksasa bener yang tadi dia takutin ya. Oke, saya cuma mau stop sampai di sini bahwa kita ini connected generation. Kira harus being connected. Ya, kita nggak bisa sendiri-sendiri jalannya. Boleh nggak kita selesaikan dengan berdiri, kita pegangan tangan. Ya, bahwa kita ini connected satu sama lain. Ya, bahwa kita akan jadi generasi, 3 generasi menyelesaikan semua mandat Tuhan, dan kita akan perangin musuh siapapun yang kita udah lihat hasilnya. Begitu kita jadi satu, kita lihat hasilnya ya. Kami sepakat ya.